Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Mohon sekiranya Bapak bisa meluangkan waktunya, mungkin kurang lebih 12 menit Bapak. Untuk yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Bu Alfia selaku guru penggerak di SDN Lengkong 4. Tentu kami sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti banyak beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan lainnya salah, yang termasuk bujukan moral. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Tentu adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Itu, Dek. Oke Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, untuk hal seperti ini memang kadang terjadi di sebuah lembaga, karena kita juga banyak dari teman-teman guru dan pola pikir mereka juga berbeda-beda. Tentunya perlu ada apakah hal tersebut menjadi kepentingan perorangan atau banyak orang, sehingga mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataupun berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Jadi tentunya mengambil sesuatu yang memang untuk masa depan sekolah, tidak hanya pikiran dari orang ke orang atau kelompok orang di sekolah itu. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi saja, ya, betul. Lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Gitu. Berikutnya, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik yang paling utama. Jika kasus itu berhubungan dengan tradisi, maka kita harus berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli terhadap peserta didik. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Bapak. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Nah, dalam kasus seperti ini tentu pengambilan keputusan, hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan di lingkungan sekolah, seperti itu. Siap Bapak, siap. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Tantangan yang paling
menonjol itu apa? Terkadang kita di sekolah kan tidak sendiri, ya. Betul. Tentu ada pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan, dan itu menjadi sebuah tantangan. Tentu semuanya itu, apapun itu keputusan tetap dijalankan karena sudah disepakati bersama. Berarti lebih mengedepankan musyawarah gitu. Musyawarah, betul. Siap. Pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan ini Pak? Bagaimana prosedurnya yang Bapak jalankan? Di sekolah kami tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Berarti yang lebih mendesak itu yang lebih mendesak itu yang didahulukan. Dan itu kasuistik biasanya. Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini Pak? Tentunya kita harus berkomunikasi dengan semua warga sekolah. Itu kunci utama. Ya. Kemudian pengelolaan emosi, baik secara personal maupun kelompok di lingkungan warga sekolah. Dan tentu sebagai pemimpin tetap ada musyawarah dalam pengambil keputusan terkait kebijakan yang ada di lembaga. Berikutnya, apa rencana Bapak ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan di lingkungan sekolah? Tentu dalam pengambilan keputusan ini ke depan kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut langkah-langkah. Langkah pertama, tentu menganalisis segala persoalan yang dihadapi di sekolah. Apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Tentu perlu klarifikasi lah, lebih mendalam. Terus kemudian tentu yang kedua, kita harus secara umum ya, paradigma dari guru-guru memang harus ada perubahan. Secara individual, kemudian rasa keadilan, kebenaran, itu perlu kita terapkan dalam kehidupan di sekolah. Yang ketiga tentu berprinsip berpikir berbasis hasil, kemudian rasa peduli, dan berbasis peraturan. Segala keputusan sekolah ada 3 hal itu yang memang harus kita penuhi syaratnya agar tidak terjadi 2 hal tadi itu. Ada dilema itu tadi sama rujukan moral tadi. Kemudian langkah keempat, tentu kita menentukan nilai-nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Apakah langsung kepala sekolah, atau guru BK, mungkin kalau di tingkat SMP, atau guru agama. Semua warga sekolah terlibat. Seperti itu. Kemudian ya tentu menentukan keputusan yang akan diambil secara musyawarah. Keputusan itu harus bersama. Dan hasil keputusan itu maka akan direfleksikan kembali. Apakah sudah mengandung kebenaran di dalamnya, seperti itu. Mungkin itu yang sekilas rencana ke depan itu. Kalau ada hal seperti itu, kita punya prosedur yang jelas terkait menghadapi dilema etika maupun rujukan moral. Baik Bapak, selanjutnya kira-kira bagaimana Bapak dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan ini Pak? Ya tentu keputusan yang efektif ini dapat dilihat dengan melihat kualitas dari sebuah keputusan yang diambil. Jadi bagaimana reaksi warga sekolah terhadap keputusan-keputusan yang sudah dimusyawarahkan tersebut.
dan sampai sejauh mana keputusan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan warga sekolah. Itu ibaratnya. Jadi dan semakin tepat dan semakin bijak, tentu hal yang keputusan yang diambil itu akan banyak memberikan kepuasan pada semua warga sekolah. Oke, Bapak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Atau bujukan moral? Ya, tentunya ini sebuah paradigma baru dalam persoalan warga sekolah. Tentu dengan adanya hal-hal seperti ini, suatu saat dalam mengambil sebuah keputusan, maka harus mengidentifikasi dulu jenis kasusnya dan persoalannya. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian. Lalu apakah pengujian itu benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang kita pilih, sehingga keputusan yang diambil itu prinsip-prinsipnya tidak merugikan warga sekolah, khususnya siswa di dalam memperoleh hak pendidikannya. Mungkin itu yang terakhir yang bisa kami sampaikan sebagai jawaban pertanyaan dari Bu Alfia. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, mohon maaf. Sami-sami, Bapak. Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan kepada saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri nggih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Alfia Nurfila, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lengong 4, Kecamatan Membulsari, Kabupaten Jember. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sulis selaku Kepala Sekolah SDN Karangkedawung 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Fia. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, semangat. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya diwawancarai terkait tugas kegiatan guru penggerak ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terkait dengan dilema etika ataupun juga bujukan moral ya. Ini sebetulnya kasus seperti ini kan muncul dikarenakan adanya kepentingan yang tidak sama ya di antara dua pihak, tetapi kepentingan itu kan sama-sama baik lah ya. Betul. Kemudian ketika ada permasalahan seperti ini, saya akan melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sehingga permasalahan itu didapatkan solusinya. Karena saya pikir setiap masalah kan pasti ada solusinya ya. Nggak mungkin masalah itu nggak ada solusi. Jadi baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Betul Ibu. Mungkin seperti itu loh ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan memiliki nilai kebajikan Ibu? Iya, ini agak repot juga ya. Betul. Karena masalah dilema etika itu kan sama-sama punya kepentingan, sama-sama baik. Cuman bagaimana kita kemudian memberikan kebijakan, memberikan solusi yang terbaik untuk dua-duanya kan seperti itu ya. Betul. Ya tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya saya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait itu, bagaimana nanti kemudian ada indikator-indikator yang menjadikan dasar bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan itu bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait itu.
menentukan indikator apa saja yang bisa saya jadikan patokan untuk bisa memberikan sebuah keputusan, bisa memberikan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan itu ataupun solusi itu bisa diterima oleh keduanya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah dalam mengambil keputusan itu, Ibu? Yang pertama adalah tentunya duduk bersama ya. Duduk bersama, kemudian mengidentifikasi masalahnya apa. Kemudian setelah mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian kita koordinasi kira-kira langkah terbaik, solusi terbaik berdasarkan indikator-indikator tadi yang sudah dipilih, mana yang menjadi prioritas utama, yang akan menjadi sebuah solusi bagi kita yang akan nanti kita ambil bersama, seperti itu. Jadi dari langkah-langkah tersebut saya tarik benang merahnya berarti lebih mengedepankan musyawarah, kan begitu nggih? Komunikasi yang baik antar sesama warga sekolah, gitu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kaitannya dengan kasus dilema etika ini, Bu? Yang paling efektif adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang positif di setiap warga sekolah, sehingga nanti setiap apapun yang kita putuskan, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan itu bisa diterima oleh semua warga sekolah. Intinya adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang positif dengan semua warga sekolah. Berarti komunikasi yang positif itu yang bisa dikatakan efektif dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu nggih, Bu? Betul. Siap. Selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini menjadi sebuah tantangan dalam mengambil sebuah keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral, Bu? Tantangan yang paling menonjol kira-kira menurut Ibu apa? Tantangannya adalah terkadang kan kita ada rasa ewuh gitu lah ya. Mau memberikan sebuah keputusan kepada si A gitu lah ya, takutnya juga menyinggung si B gitu ya. Betul. Artinya tantangan internnya ya, bagaimana kita itu memang betul-betul bisa bersikap netral, tetapi juga tidak mengesampingkan etika moralnya gitu loh ya. Bagaimana kemudian yang kita sampaikan itu memang betul-betul diterima oleh kedua belah pihak, dilegowo dengan lapang dada gitu loh. Karena ini kan sama-sama punya kepentingan yang berbeda gitu loh ya. Kepentingannya berbeda, kemudian satu masa, satu waktu yang memang semuanya butuh untuk diberikan sebuah solusi gitu. Kita mau pilih yang mana gitu. Jadi ada rasa pakai juga kalau saya menentukan kebijakan untuk si A, bagaimana dengan si B gitu. Tapi semuanya lah kembali bagaimana kita berkomunikasi gitu. Tantangannya mungkin itulah tantangan internnya. Baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengambil suatu keputusan? Maksudnya terjadwal apa tidak, Bu? Kemudian langkah atau prosedurnya itu yang Ibu jalankan selama ini seperti apa? Kalau jadwal khusus nggak ada, Pak. Ya, semuanya sifatnya adalah kondisional ya. Ketika misalkan memang ada sebuah permasalahan menyangkut dengan dilema etika yang terjadi di lembaga saya dan itu butuh penyelesaian, ya mau nggak mau ya harus cepat diselesaikan gitu. Karena sebuah masalah ketika nggak cepat diselesaikan kan ngambang gitu ya, nggak ada solusi gitu. Semakin numpuk. Iya, jadi masalah sedikit apapun itu, tetapi itu adalah sebuah masalah, ya sebisa mungkin kita harus mencari solusinya dengan cepat gitu ya. Jadi kondisional dan lebih memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan, begitu gitu. Betul. Siap. Selanjutnya Ibu, kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan, baik dilema etika maupun rujukan moral? Kalau secara spesifik, secara khusus tidak ada, Pak. Tetapi saya itu setiap ada permasalahan itu pasti saya memflorkan gitu loh, memflorkan ke forum. Kalau misalkan kiranya itu memang membutuhkan solusi atau masukan dari teman-teman, pasti saya florkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang misalkan harus saya dengarkan omongannya, kemudian solusi dia yang kemudian saya ambil, tidak ada. Oke.
Baik Ibu. Selanjutnya, kira-kira rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan ini yang mengandung unsur dilema etika itu tadi, seperti apa Bu? Ya, kedepannya mungkin prosesnya akan disesuaikan dengan prosedur yang ada. Selama ini kan pengambilan keputusannya terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral itu kan sifatnya adalah kondisional kan ya. Ya, saya memikirkan mana yang harus diberikan solusi terlebih dahulu, prioritasnya yang mana itu kemudian baru yang saya berikan solusi gitu ya, saya tawarkan solusinya. Tapi ke depannya mungkin identifikasi awal terkait dengan dilema etika dengan bujukan moral, kira-kira kejadian-kejadian yang kiranya potensi ke masalah dilema etika dan bujukan moral itu mungkin akan diidentifikasi lebih awal seperti itu, kemudian baru dikomunikasikan, dikoordinasikan juga dengan warga sekolah yang lain sesuai dengan aturan, sesuai dengan langkah-langkah prosedur yang ada, yang memang itu adalah langkah-langkah yang efektif untuk pengambilan sebuah keputusan gitu. Itu mungkin akan saya ambil langkah seperti itu, lebih prosedural lah ya. Prosedural. Baik Ibu. Kira-kira langkah yang prosedur itu yang seperti apa? Ya, pertama mungkin akan mengidentifikasi masalahnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah melakukan koordinasi, konfirmasi, kemudian menentukan skala prioritas, kira-kira masalah yang mana yang memang perlu kita dahulukan, masalah yang mana yang perlu kita berikan solusi lebih awal, kemudian memastikan bahwasannya setiap keputusan ataupun setiap solusi yang kita tawarkan kepada pihak-pihak terkait itu adalah solusi yang terbaik dan itu bisa diterima oleh semuanya gitu. Dan semuanya sadar untuk bisa melaksanakan hasil keputusan itu. Mungkin seperti itu Mbak Fia. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, kira-kira bagaimana Ibu dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ibu sendiri? Keputusan yang saya berikan kepada setiap permasalahan yang itu menyangkut semua warga sekolah ya, tolak ukurnya adalah ketika semua orang itu mampu untuk melaksanakan hasil keputusan yang sudah kita putuskan bersama, mampu melaksanakan dengan sadar diri, dengan keikhlasan, kemudian semuanya puas dengan apa yang sudah disepakati bersama, itu menurut saya sudah menjadi tolak ukur bahwasannya keputusan ini memang sudah baik, keputusan ini memang sudah tepat gitu. Artinya nggak ada yang depan iya, kemudian di belakang agrurun itu enggak. Betul Ibu, betul. Iya, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, bahwa yang pertama adalah setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Tidak ada masalah yang tanpa solusi gitu ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya gitu. Kemudian hikmah yang bisa saya ambil adalah bahwasanya setiap kita itu mengambil sebuah keputusan, kita perlu adanya musyawarah, koordinasi, kemudian konfirmasi, kemudian mengidentifikasi indikator-indikator mana yang perlu kita prioritaskan seperti itu. Kemudian ini juga melalui tidak ujuk-ujuk kemudian kita memberikan keputusan, tidak. Tapi kan ada prosesnya, ada tahap-tahapnya gitu ya. Jadi semuanya itu setiap solusi ada tahapan-tahapan sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik untuk semuanya. Itu yang bisa ya saya ambil hikmahnya dari apa yang sudah dibahas tadi gitu ya. Baik Ibu, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfia Nurtila, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lengkong 4, Kecamatan Gulsari, Kabupaten Jember. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sofi selaku Kepala Sekolah SDN Sanen Rejo 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Alfi. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya mohon izin untuk mewawancara Ibu. Jadi mungkin saya butuh waktu kurang lebih 12 menit.
Ini saya mau mewawancarai terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu. Oke, siap. Mudah-mudahan membantu. Oke. Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Langsung saja, nggih, Bu. Oke, monggo. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Nggih. Jadi kalau ada kasus nggih Bu, ada kasus dilema etika atau bujukan moral, saya selalu melakukan analisa dulu. Nggih. Analisa tersebut diambil apakah keputusannya nanti ini adalah berhubungan dengan benar atau benar dengan salah. Jadi saya analisa dulu. Kalau benar dengan benar itu nanti kan dilema etika ya Bu. Nah, kemudian yang benar dan salah itu adalah bujukan moral. Jadi saya harus analisa dulu kemana kasus ini ada di posisi mana. Seperti itu. Jadi saya tarik benang merahnya di sini berarti kita harus mengidentifikasi dia kasus ini masuk dilema etika atau bujukan moral. Betul. Baik Ibu, selanjutnya nggih. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus yang kedua-duanya itu memiliki nilai kebenaran yang sama-sama benar maksudnya dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu. Iya. Jadi kalau kasus tersebut dilema etikanya benar dengan benar berarti nggih. Jadi Bu Alfi, untuk kasus dilema etika ini saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar gitu ya. Jadi saya akan membenturkan faktor apa dan pihak mana. Misalnya gitu ya. Itu untuk kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak gitu ya. Terus kemudian apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan gitu, atau juga keadilan dengan belas kasihan gitu. Dan yang terakhir itu dampaknya, apakah berdampak dalam jangka pendek atau berdampak dalam jangka panjang, seperti itu Bu. Baik Ibu. Jadi dari sini istilahnya dari dampaknya itu tadi mungkin lebih banyak hal positifnya yang harus kita ambil gitu. Betul. Baik. Siap. Berikutnya, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang pertama itu saya identifikasi dulu kasusnya Bu. Kemudian penyebabnya apa? Kemudian siapa yang terlibat? Baru setelah itu kemudian saya akan melakukan diskusi bersama, bermusyawarah dengan teman-teman yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, dari musyawarah tersebut nanti akan banyak masukan kepada saya, sehingga saya dapat mengambil keputusan seperti itu. Jadi saya tarik benang merahnya lagi. Jadi dari sini panjenengan lebih mengutamakan musyawarah gitu. Betul. Baik Ibu. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika ini, Bu? Yang pertama itu adalah kita sederhanakan dulu pokok permasalahannya. Jadi kita anggap permasalahan yang ada itu kita sederhanakan dulu, sehingga kita nanti dalam pengambilan keputusan itu tidak merasa berat gitu. Dan utamanya kita itu harus membangun kebijaksanaan. Jadi kita bangun kebijaksanaan, bagaimana kita mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak, dan hasil yang didapatkan itu adalah lebih banyak positifnya gitu, sehingga dapat memberikan kepada teman-teman itu terbaik, keputusan terbaik seperti itu. Jadi lebih mengedepankan kepentingan orang banyak daripada individu. Betul. Tadi yang paling penting, yang paling utama dari segi bijaksananya itu tadi. Iya, betul. Harus betul-betul diambil keputusan yang tepat gitu ya Bu. Baik Ibu. Selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Maksudnya tantangan yang paling besar menurut Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama pada kasus dilema etika ini apa Bu? Mungkin ya Bu, kalau tantangannya yang selama ini saya temui mungkin bagaimana kita dapat
keputusan yang kita ambil itu pihak-pihak terkait itu dapat menerima gitu. Dapat menerima dengan ikhlas, itu yang pertama. Iya. Sehingga kalau sudah menerima dengan ikhlas, mereka akan menjalankan dengan penuh tanggung jawab seperti Betul. itu. Mungkin. Jadi kuncinya ikhlas ya Bu ya. Iya, betul. Bagaimana kita ke teman-teman itu memberikan gitu ya penguatan untuk dapat menerima keputusan dengan ikhlas. Dengan legowo nggih. Legowo, nggih, betul. Oke, jadi bagaimana ibu itu bisa menumbuhkan rasa ikhlasnya juga kepada Iya. warga sekolah, terutama Betul. guru gitu ya. Nggih, betul. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam mengambil dalam mengambil sebuah penyelesaian dalam menentukan pengambilan keputusan ini, Bu? Oh iya, kalau terjadwal gitu ya, ada tata kala tertentu gitu tidak ya. Namun jika ada kasus itu biasanya perlu diselesaikan lebih cepat, itu lebih baik. Namun dilihat juga dari berat ringan kasus. Kalau kasusnya ringan mungkin akan dengan secepatnya bisa diambil keputusan. Namun kalau kasusnya itu agak berat gitu ya, memerlukan sebuah pemikiran yang lebih matang gitu ya, maka waktunya akan mungkin lebih lama gitu dalam mengambil keputusan. Jadi lebih menyesuaikan tergantung kasusnya gitu. Nggih, ya? tergantung kasusnya, Bu. Mana yang perlu diprioritaskan mungkin juga seperti Betul, itu. betul. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini, Bu? Iya, kalau saya biasanya teman-teman yang ada dalam forum musyawarah itu biasanya mempermudah saya untuk pengambilan keputusan. Karena masukan-masukan dari teman-teman yang ikut musyawarah itu sangat penting gitu, menjadi bahan pertimbangan saya dalam mengambil keputusan berikutnya seperti itu. Jadi yang menurut saya sih yang paling mudah itu dalam pengambilan keputusan teman dalam musyawarah itu biasanya mempermudah. Jadi lingkungan warga betul. sekolah terutama Iya. Jadi tetap memang harus lebih mengedepankan musyawarah itu lagi. Betul, ya Bu, ya. Bu, itu musyawarahnya itu sangat penting, Bu. Nggih. Oke, baik Ibu, selanjutnya kira-kira rencana Ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan ini, maksudnya yang mengandung unsur dilema etika itu seperti apa, Bu? Jadi dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus dilema etika itu yang pertama saya akan menguji dulu, mengidentifikasi dulu permasalahannya. Setelah mengidentifikasi, kemudian kita melakukan pengujian benar lawan benar gitu ya Bu, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita ambil lagi untuk pengambilan keputusan. Setelah itu baru kita akan sesuaikan dengan prinsip-prinsipnya dalam mengambil keputusan sehingga tidak merugikan orang lain, berpusat pada siswa dan kemudian untuk kepentingan bersama seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira Ibu maksudnya bagaimana sih Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Ibu sendiri? Kalau saya efektif tidaknya gitu ya, atau tingkat efektifnya gitu ya, dari keputusan yang saya ambil, saya analisa kemudian setelah dilakukan dianalisa kira-kira target yang diinginkan dari pengambilan keputusan itu tercapai atau tidak. Kalau sekiranya 90% tercapai, itu saya anggap sudah sukses untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Dan saya kira dalam pengambilan keputusan itu kan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan gitu. Betul. Dalam musyawarah sudah mendapatkan masukan-masukan, sehingga saya kira pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan yang sudah dilakukan secara matang itu akan, saya kira nanti dampaknya pun akan lebih banyak menuju ke hal-hal yang positif daripada hal-hal yang negatif atau kurang berkenan seperti itu. Jadi bisa dikatakan efektif di sini kalau sudah mencapai kurang lebih 90%, iya, betul. Dan ada perubahan ke arah yang lebih baik, betul. Baik Ibu. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Oke, siap. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil satu keputusan ini, Bu? Termasuk dilema etika ini, Bu? Iya.
banyak sekali ya Bu pembelajaran yang didapat dari pembelajaran dilema etika gitu ya. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan itu tidak serta-merta hanya langsung kemudian setelah ada kasus kemudian diputuskan seperti ini gitu tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi sangat penting untuk melakukan identifikasi masalah, sangat penting untuk kemudian masalah itu dilakukan pengujian, kemudian dihubungkan dengan paradigma gitu ya, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu tepat gitu, tidak salah mengambil keputusan karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan bersama gitu, seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Bu kegiatan di wawancara kita hari ini. Saya bisa dapat gambaran Bu terkait kegiatan wawancara ini. Jadi saya bisa, ya mudah-mudahan bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan bisa lebih baik lagi dalam mengambil suatu keputusan yang tepat itu tadi. Terima kasih Bu Elvi, Bu Elvi sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu ya untuk bertukar pikiran. Ini pun akan menjadi pembelajaran untuk saya gitu. Baik Bu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.